I want to tell you the best journey of my life. Itu jadi bagian dari perjalanan setiap orang. Kalau diisinya dengan diam aja di tempat, apa iya bakal ada hal-hal menarik yang terjadi? I think this is the time to let the adventure begin. Padahal kita bisa berjalan lebih jauh dari yang kita bayangkan. Hey, beruntung apa enggak? Excuse me, you know where is this place? You can come with us, tapi kamu harus lanjut lagi pakai kapal. Can I join you? Oke. Okay, thank you. Setiap orang butuh perjalanan ke tempat-tempat di luar zona nyaman. I met good people along the way. Their kindness really moved me. Maaf, ini ada kebetulan ini mau ke pulau. Tolong diantar lah. My whole sense awakened by this incredible nature. And the people who are sincere can be seen and felt. Supaya bisa terus belajar hal baru. I understand the meaning of her words now. She's the one who introduced me to this place, to let me find an answer. A journey is about connection, interaction, mutual respect. It's about each other. Oh, di sini. This one was given by my mother. Kamu sudah tepat datang kemari. Not only about receiving, but also about giving. Lengkapi perjalananmu bersama Songkok Nasional After Al-Furqan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa la rasulah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yaqulu Allah jalla rabbuna wa ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita dipertemukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian kita dalam acara yaitu apa? Mengkaji buah karya daripada Syekh Abdul Razak hafizahullah tabaraka wa taala dengan sebuah kitab yang bagus yaitu Fiqhu Asma'il Husna. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita diberi berbagai nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmatul iman wal Islam dan juga nikmat kesehatan dan juga kesempatan dan juga nikmat-nikmat yang lain. Andai kita menghitungnya, wallahi kita tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat tersebut. Kita bawa kepada apa yang membuat Allah Subhanahu wa taala ridha, membuat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bagian daripada bersyukur adalah sarfun ni'mat ila mardatillahi tabaraka wa taala, yaitu membawa nikmat tersebut kepada apa yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari awal kami menjelaskan bahwasanya buah karya ini atau kitab Fiqhu Asma'il Husna ini tersusun dari 82 bab.
Dan malam hari ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sampai pada bab yang ke-60. Itu maksudnya masih 22 bab lagi. Ya, 22 bab lagi. Jika sebulan itu ada 4 kali, maka kalau 22 ya kisarannya masih berapa bulan? Ya, masih berapa bulan? Berarti masih 5 bulan lebih atau setengah tahun mudahannya. Itu kalau kita terus gitu, nggak ada absennya. Kalau ada absennya, wallahu ta'ala alam. Dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa ta'ala yaitu memberikan istiqomahan dan juga pemahaman dan juga mengamalkan dan juga mendakwahkan dari apa yang telah ditunjukkan, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Hafidhahullah Ta'ala dalam kitab ini. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita langsung membaca yaitu bab yang ke-60 dari rangkaian 82 bab. Syekh Hafidhahullah Ta'ala menyebutkan 2 nama yang indah dalam bab ini, bab yang ke-60, yaitu Al-Kafil dan Al-Wakil, ya. Maka kita hendaknya bertawasul ya di dalam doa-doa kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia, ya. Di antaranya Al-Kafil, Al-Wakil. Apa Al-Kafil? Al-Kafil itu dikatakan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini memiliki minimalnya itu 3 makna. Yang pertama itu as-sahid, yaitu yang maha menyaksikan. Jadi semua yang kita kerjakan, ya dikerjakan oleh semua makhluknya itu Allah maha menjadi saksi, maha menyaksikan. Ya, tidak ada satupun perbuatan, tidak ada satupun ucapan, tidak ada satupun yang terbersit dalam hati kita, yang diucapkan, yang dilakukan oleh hati kita, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi saksi atas hal tersebut. Dan juga makna daripada Al-Kafil dikatakan oleh Syekh Abdul Razak dalam kitab ini juga, maknanya adalah Al-Hafid, yaitu yang maha menjaga. Ya, kita jangan khawatir wahai kaum muslimin, ya, jika kita tidak sama dengan mereka. Ya, misalkan seseorang itu hanya sedikit komunitasnya, kemudian tidak sama dengan kebanyakan orang, memang harus kayak gitu ya. Kalau kita itu mengikuti kebanyakan orang, malah kita akan tersesat kan gitu. Ya, maka janganlah khawatir dengan jumlah yang sedikit, karena Allah Subhanahu wa taala akan menjaga yaitu hamba-hambanya yang beriman dan juga bertakwa gitu ya. Kemudian makna yang ketiga adalah ad-domin, ya, ad-domin, ya, apa? Yang menjamin, ya, yang menjamin. Maka al-kafil, ya, kalau kita itu menginginkan, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjaga kita, menjadi saksi terhadap kita, kemudian juga yang apa namanya? Yang menjamin kita, ya, menjaga, menjamin dan juga menyaksikan atau bersaksi terhadap kita, maka banyak-banyak ya kita bertawassul dalam doa kita, ya kafil, ya kafil, ya kafil, ya wakil. Ya, kalau al-wakil itu di antara maknanya itu disebutkan bahwasanya al-wakil itu ada al-kafi atau al-kafil juga, ya. Berarti sebenarnya makna daripada al-kafil dan wakil ini sama wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-kafil itu artinya apa? Yang menyaksikan, ya, yang maha menyaksikan atau yang maha menjaga atau yang maha menjamin. Kemudian al-wakil itu adalah yang memberikan kecukupan, yang maha mencukupi kebutuhan para makhluknya, ya, secara umum maupun secara khusus kepada mereka orang-orang yang beriman. Sebagaimana biasa wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Syekh Abdul Razak, ya, hafidhahullah tabaraka wa taala, kemudian membawakan dalil, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala menetapkan 2 nama ini di dalam Al-Qur'anul Karim. Yang pertama adalah dalam surah An-Nahl tentang ketetapan nama Allah Subhanahu wa taala Al-Kafil ini dalam surah An-Nahl ayat yang ke-91. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tanqudul aymana ba'da tawkidiha." Dan janganlah kalian melanggar apa? Sumpah-sumpah yang telah kalian ikrarkan, ya, setelah diikrarkan sumpah tersebut. Tidak boleh melanggar daripada sumpah-sumpah yang telah diikrarkan, ya. Wa qad ja'altumullah 'alaikum kafila,
Dan sungguh kalian telah menjadikan Allah menjadi apa? Kafilah. Kafilah tadi memiliki berapa makna? 3, yaitu apa? Syahidah, kemudian hafidhah atau hafidhah, dan domina, yaitu apa? Yang menyaksikan, kemudian juga yang menjaga, dan begitu pula yang menjamin. Ya, bukankah Allah Subhanahu wa taala telah kalian jadikan sebagai yang menyaksikan, ya, menyaksikan terhadap sumpah-sumpah yang kalian ikrarkan. Di dalam ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menetapkan dirinya, ya, menetapkan bagi dirinya sebuah nama yang indah, yaitu kafilah. Dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu apa? Menetapkan semua yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Di antara nama yang indah ini yaitu kafilah. Kemudian nama yang kedua yaitu Al-Wakil, yang dimana Allah Subhanahu wa taala juga menetapkan nama yang indah ini untuk dirinya dalam surah Ali Imran ayat yang ke-173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fazadahum imana." Lalu bertambahlah sebab ucapan mereka, ya, ucapan manusia, ya, yang menyatakan bagaimana sesungguhnya mereka orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan untuk menyerbu kalian. Ya, kalian siapa? Orang-orang yang beriman. Tapi ya, ucapan yang menakut-nakuti kaum mukminin itu tidak menambah kecuali keimanan. Luar biasa. Ya, fazadahum imana. Maka dari ucapan tersebut maka bertambahlah terhadap mereka orang-orang yang beriman imana, keimanannya. Waqalu, kemudian mereka orang-orang yang beriman yang ditakut-takuti ya oleh orang-orang munafik, mereka berkata hasbunallah, cukuplah Allah itu penolong bagi kami, cukuplah Allah itu penolong bagi kami. Ya, hasbunallah wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik pelindung, ya, sebaik-baik pelindung. Kalau kita lihat terjemahan dalam Al-Qur'an Indonesia, ya, terjemahan versi Indonesia gitu ya, wakilah itu dimaknai pelindung. Tapi di dalam kitab ini, ya, dalam kitab ini beliau Syekh Abdul Razak itu memaknai dengan apa? Al-Kafi, dan satunya lagi Al-Kafi. Al-Kafi itu yang memberikan kecukupan, dan yang satunya adalah Al-Kafil. Al-Kafil tadi yang memiliki 3 makna. Jadi kalau kita lihat Al-Wakil dan Al-Kafil ini maknanya sama gitu ya, maknanya sama. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari 2 ayat ini, baik dari surah An-Nahl ayat 91 ataupun surah Ali Imran ayat yang ke-173, itu menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tetapkan untuk dirinya 2 nama yang indah ini, yaitu Al-Kafil dan apa tadi yang kedua, Al-Wakil. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita sebagai seseorang yang mengikrarkan bahwasanya diri kita adalah yaitu Ahlussunnah wal Jamaah, maka wajib bagi kita untuk menetapkan 2 nama yang indah ini sebagaimana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga nanti ada dalil dari Al-Hadis, ya, disebutkan dalam kitab ini yaitu tentang orang yang minjam, ya, dari kalangan Bani Israel, kemudian ketika yang meminjami itu kemudian meminta saksi, maka dia berkata, ya Allah lah menjadi saksinya. Ya, Masya Allah. Kemudian orang yang meminjami pun berkata, ya kalau demikian ya saya percaya gitu kepada Anda. Kemudian ketika ya sudah kalau gitu datangkan kafil, itu orang yang menjaminmu, aku akan meminjami. Dan bukan main loh, yang dipinjamkan itu berapa? 1000 dinar. Ya, 1000 dinar, dan dinar itu kepingan logam, uang logam, ya, dari emas murni. Masya Allah, kira-kira itu berapa triliun, ya, 1000 dinar. Ya, dia nggak mendapatkan saksi dari manusia, ya, dan tidak punya jaminan. Tapi karena saudara seiman, maka dia ketika saudaranya seiman itu menyatakan Allah saja yang menjadi saksi, dia percaya, ya, sodakta gitu. Kemudian ketika dia minta penjamin, maka dia menyatakan cukuplah Allah sebagai penjamin kita. Maka dia juga berkata demikian, ya, dan ternyata di ujung-ujungnya konsekuensi ketika yang meminjam itu sudah jatuh tempo, maka dia bayar juga, ya, 1000 dinar. Masya Allah, luar biasa, ya.
Ketika orang itu percaya, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menunaikan hajat orang tersebut. Ya, luar biasa. Nanti ada ya dalil daripada as-sunnah, al-hadis. Ini kan dari Al-Qur'an gitu ya. An-Nahl 91 dan Ali Imran 173 ya tadi. Kemudian nanti ada dalil dari al-hadis, yaitu riwayat Imam Bukhari nanti. Ya, kita baca. Kemudian beliau menjelaskan sebagaimana biasa ya retorika daripada apa yang beliau terapkan di dalam kitab ini, Masya Allah, yang mendatangkan dalil. Setelah itu kemudian menjabarkan tentang definisi dan hal-hal yang terkait dengan nama yang indah tersebut. Ya, kemudian beliau mendefinisikan. Yang pertama, wal kafilu maknahu. Al kafil itu maknanya tadi sudah kami singgung di awal, itu memiliki tiga makna di antaranya. Ya, tapi ini disebutkan dulu adalah secara keseluruhan umumnya. Apa itu al kafil? Yaitu al qaimu bi umuril khalaik. Yaitu Allah Rabbul Alamin yang mengatur, yang memenuhi, yang menjamin tentang semua perkara, semua urusan daripada makhluknya. Al-mutakafil, yang menjamin bi aqwatihim, ya, terhadap makanan-makanan pokok mereka, ya, dicukupi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, wa arzakihim, dan juga yang menjamin terhadap para hambanya terhadap rizki-rizkinya. Bahkan rizki itu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, bagi seorang hamba, bagi tiap hamba ketika dia berada di rahim ibunya. Ya, di usia berapa? Dalam riwayat itu adalah 120 hari. Ya, 120 hari, berarti 4 bulan. Ya, 120 hari. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang itu tidak boleh apa yang namanya putus asa, tidak boleh berkecil hati terhadap rizki pada setiap waktunya, setiap harinya. Ya, asal kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki cara kita mendapatkan rizki, maka cukup. Setelah itu bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rizki telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita masih berada dalam rahim ibunya. Wallahi, Allah tidak akan mewafatkan kita, wahai kaum muslimin, kecuali Allah telah menyampaikan semua rizki yang itu adalah bagian kita, yang itu adalah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Maka jangan pesimis, ya, kalau dikatakan walah anak pondokan nyantri nanti jadi apa, istrinya dikasih apa, anaknya dikasih apa gitu ya. Ya Allah, itu adalah pikiran yang keliru. Ya, rezeki telah ditetapkan, mau kita kaya atau miskin, ya, asal kita itu berusaha dan juga apa namanya memperbaiki daripada cara kita untuk mencari rezeki. Wallahi, ya wallahi, kita tidak akan pernah kelaparan, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qaulullahi ta'ala, dan firman Allah Subhanahu wa taala, wa aufu bil ahdi bi ahdillahi, dan sempurnakanlah terhadap apa janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Idza ahadtum, ketika kalian telah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita pernah berjanji ketika masih berada di tulang sulbi orang tua kita? Pernahkah kita berjanji apa? Dikatakan dalam surah Al-Maidah, ya, apa surah Al-A'raf, surah Al-A'raf, afwan. Surah Al-A'raf, ya, ayat berapa, 170 sekian gitu ya. Maksudnya kita ternyata pernah berjanji, ya, ketika kita masih berada di tulang sulbinya siapa orang tua kita, ya, orang tua laki-laki, ya. Maka apa? Allah mengambil sumpah bahwasanya bukankah aku adalah Tuhan kalian? Maka kita telah bersumpah bala, iya ya Allah. Kita mengikrarkan sumpah tersebut. Maka sekarang penuhilah sumpah tersebut, bahwasanya kita telah berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah adalah Tuhan kita, ya. Maka sempurnakanlah sumpah tersebut. Wala tangkudul aimana, dan janganlah kalian melanggar sumpah-sumpah kalian ba'da tauqidiha, setelah kalian mengikrarkannya. Wa qad ja'altumullaha 'alaikum kafila, dan kalian telah menjadikan Allah itu sebagai apa? Kafila, sebagai saksi, sebagai penjamin, dan juga sebagai penjaga kalian. Ya, dikatakan di sini bahwasanya kila, dikatakan bahwasanya makna kafila itu ai syahida, yang menjadi saksi. Masya Allah,
Ya, ini luar biasa. Allah yang menjadi saksi. Ya, bukan sembarangan, tapi Dia Allah Al-Khaliq yang menjadi saksi. Ya. Wakila hafidha, yang maha menjaga. Ya, menjaga urusan kita, menjaga keadaan kita. Ya. Wakila dhamina, dan dikatakan itu apa? Penjamin. Allah Subhanahu wa taala yang menjamin. Bukankah telah datang hadis ya dalam bab yang kemarin tentang dua nama juga yang indah ya, tentang apa kemarin? Al-Hasib dan Al-Kafi ya, ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan petunjuk, ketika Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kecukupan, dan ketika Allah Subhanahu wa taala itu menjadi pelindung, maka setan telah putus asa, tidak bisa menggoda lagi orang tersebut yang diberi petunjuk, yang diberi kecukupan dan diberi pelindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setan telah putus asa, setan nggak bisa lagi menggoda orang yang telah mendapatkan petunjuk, pelindung dan juga kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk, melindungi dan juga mencukupi, maka siapa yang mampu menyesatkannya? Ya, tidak ada lagi. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hada wa man sadaqa ma'allahi bidzalik, maka orang yang dia itu membenarkan ya bersama Allah tentang hal tersebut, tentang Allah itu menjadi saksi, kemudian menjadi penjaga dan juga menjadi penjamin ya, wa radiya bi subhanahu kafila, dan juga dia ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah menjadi saksi, Allah yang menjamin, Allah yang menjaganya, maka a'anahu 'alal wafa'i, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya di dalam menyempurnakan daripada semuanya itu, semua urusannya dunia dan akhirat. Wa yassara lahul amra, dan Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan semua urusan mereka, al-amra min haitsu la yahtasib, dari arah yang tidak disangka-sangka. Wallahi, bukankah kita pernah dalam hidup kita merasakan ya akan hal yang sulit, dan ketika kita sandarkan urusan itu, kita yakin sepenuhnya bahwasanya Allah akan mengurai permasalahan itu. Bukankah kemudian datang ya jalan keluar yang memberikan kecukupan Allah Subhanahu. Masya Allah, itu luar biasa sekali wahai kaum muslimin. Maka jadikanlah Allah itu kafilah, yang menjadi saksi, yang memberikan penjagaan dan yang memberikan perlindungan kepada diri kita, istri kita, keluarga kita, santri-santri kita, dan juga masyarakat kita. Kemudian beliau mendatangkan sebuah hadis, ya hadis ini panjang, ya mengisahkan tentang dua orang dari Bani Israel, ya yang masya Allah mereka berteman, tapi kayak langka di zaman ini ya, kayak nggak ada gitu ya, sulit kita mendapatkannya. Walaupun kita itu sama-sama misalkan salafiyun ataupun sama-sama orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sama-sama pengajar, sama-sama tahu sunnah gitu. Tapi kayak seperti ini langka, betul-betul langka ya. Sulit untuk kita temukan. Ya hampir-hampir enggak ada. Rawa al-Bukhari fi sahihi, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab sahihnya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, an Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu dzakara rajulan min Bani Israil, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu mengisahkan tentang seorang laki-laki dari Bani Israel. Sa'ala ba'da Bani Israel, yang dia itu bertanya atau meminta gitu ya, meminta kepada sebagian daripada Bani Israel. Dalam riwayat itu yuslifah, dalam riwayat yang lain yusallifah gitu ya. Kalau dalam kitab ini tulis karena ada harokatnya khusus ini ya. Apa itu yuslifah gitu. Ketika anak buka-buka hadis ini, saya baca itu ternyata di sana juga ada yang yang mengharokati pada kalimat ini, yaitu yusallifah. Ya ala kullin maknanya ayat kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagian atau seorang laki-laki ini bertanya atau meminta kepada saudara dari atau kawan dari Bani Israel, yaitu tentang dia mau nggak meminjami, yang meminta pinjaman, dan pinjamannya nggak kecil wahai kaum muslimin, tapi berapa alfa dinar, berapa 1000 dinar, masya Allah, berapa triliun kita ya.
luar biasa banyaknya. Orang zaman sekarang kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangankan pinjam triliunan, ya miliaran ataupun jutaan gitu ya. Kita pinjam 100.000 saja dan dia melihat kondisi kita, ya wakiknya, ya maka terkadang juga mereka nggak percaya, ya padahal mereka punya, yakin kita punya, ya yakin ketika itu dia punya gitu ya. Kok bisa tahu dia punya? Ya dari korinahnya kan gitu ya. Ada kisah gitu ya. Suatu ketika seseorang ini anaknya lagi koma di rumah sakit gitu ya. Koma di rumah sakit. Anak gadisnya, bukan gadisnya, masih kecil gitu ya. Usia berapa, 8 tahun atau 7 tahun itu koma dia. Sudah sudah matanya terpejam dan nggak bisa bergerak sudah. Lagi ngomong gitu ya. Maka ketika itu si orang tua ini itu kan berada di rumah sakit gitu ya, pinjam sama saudaranya. Saudara itu seiman, saudara itu dekat, saudara yang dekat. Ya kadang saling meminjam ya satu yang lain gitu ya. Ya pinjam motor, pinjam apa gitu ya. Saling percaya gitu ya. Tetapi ketika dilihat ya ketika saudaranya itu butuh sekali, pinjam 100.000 untuk jaga-jaga nanti di rumah sakit itu butuh ini dan itu. Karena di sana ada istrinya yang menjaga, kemudian ada anak-anaknya yang masih kecil juga yang menemani daripada kakaknya tadi. Tapi apa yang didapat dengan saudara itu? Saudara itu kemudian keluar daripada rumah teman yang mau dipinjamin itu dengan tangan kosong. 100.000 wahai kaum muslimin, bukan triliunan, bukan miliaran, ya. Masya Allah, tidak dikasih. Padahal dia punya. Kok punya, kita katakan karena dia terkadang memberikan saku anaknya itu uangnya ratusan ribu dan anaknya banyak gitu ya, Masya Allah gitu ya. Tapi lihatlah ini kisah daripada dua lelaki Bani Israel yang dia pinjamnya bukan 100.000 tapi berapa, 1.000 dinar ya, luar biasa ya, 1.000 dinar. Kita bayangkan itu berapa triliun atau berapa miliar gitu ya, banyak pokoknya ya. 1.000 dinar itu banyak, tidak sedikit. Maka perhatikanlah. Faqala, kemudian dia berkata, "I'tini bisyuhada'i ushiduhum." Ya, Masya Allah. Dia tidak memberikan alasan. Aduh, gini-gini itu nggak sedikit loh. Itu gini-gini, kalau saya usahakan gini-gini. Masya Allah, tidak. Tapi dia spontan menyatakan apa? Sudah cari saksi. Ya, nanti aku akan menyaksikan bahwasanya aku meminjamkan kepadamu 1.000 dinar. Masya Allah, begitu ringannya mulutnya, begitu mudahnya dia mengikhlaskan meminjami daripada saudaranya yang lain. Ya, perhatikan, ini bukan untuk yang sakit loh ya. Bagaimana yang koma tadi? Ya, pinjam 100.000 aja nggak dikasih gitu ya. Allahu Akbar. Kemudian, faqala. Kemudian orang yang berminjam tadi berkata, kafa billahi syahida, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi, kafila, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi. Maka orang yang akan meminjami itu berkata, bagaimana? Cukuplah. Ya kalau demikian cukup, ya, atau benar kau. Karena kemudian orang itu berkata lagi, fa'tini bil kafil, ya, datangkan kepadaku seorang penjamin yang bisa menjamin kamu kalau kamu nggak bisa membayar nanti sudah jatuh tempo gitu ya. Maka lagi-lagi orang yang meminjam tadi berkata apa? Qal kafa billahi kafila, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penjamin. Jadi ketika dia diminta untuk apa? Untuk mencari saksi dan juga untuk mencari penjamin, maka dia menyatakan bahwasanya Allah menjadi penjamin dan menjadi saksi kita. Qal, orang yang meminjami tadi dengan mudah berkata apa? Shadaqta. Oh, ternyata kamu benar. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi dan Allah Subhanahu wa taala yang menjadi apa? Penjamin. Luar biasa. Kira-kira ada enggak manusia atau manusia di zaman ini yang seperti dia? Ya, pinjamnya gede ya, yaudah kawan. Yaitu berapa? 1.000 dinar. Luar biasa. Fadafa'a ilaihi ala ajali musamma, kemudian orang yang meminjam itu menyerahkannya 1.000 dinar. Ya, 1.000 dinar. Dan saksinya Allah dan penjaminnya adalah Allah, ya. Ala ajali musamma,
pada waktu yang telah mereka tetapkan. Sebagaimana juga syariat kita, yaitu syariat Islam dalam Al-Quran, jika terjadi hutang piutang pada waktu yang ditetapkan, maka kita diperintahkan untuk apa? Mencari saksi, 2 saksi laki-laki. Kalau nggak ada, hanya ada 1 laki-laki, kemudian ya maka diperintahkan untuk mendatangkan berapa? Ditambah 2 perempuan. Ya, kalau nggak ada laki-laki 2 laki-laki, adanya 1, maka diperintahkan untuk mencari lagi 2 perempuan. Ya, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, fakhraja fil bahri. Kemudian dia keluar gitu ya. Keluar ya menuju lautan. Faqadha hajatah. Maka dia telah menghabiskan atau telah menjalankan atau menggunakan daripada uang yang dihutang tadi, yaitu berapa? 1000 dinar, 1000 dinar. Summal tamasa markiban. Ya, markib. Kalau di sini juga dalam kitab ini dikasih harokat markiban. Ya, kalau Anda baca tadi dalam kayak aplikasi tentang hadis itu, Durar.net itu ya. Di sana bukan markib tapi markab gitu ya. Ala kullin markib maupun markab itu maknanya adalah dia itu kemudian mencari, yaitu perahu untuk dia agar dia itu bisa berlayar menuju temannya tadi ya, karena sudah jatuh tempo gitu ya. Maka temannya ini juga bagaimana dia itu berusaha menuju ke tempat atau ke negeri daripada temannya tadi yang ini berapa? 1000 dinar. Yarkabuha yaqdimu alaihi lil ajali alladhi ajjalahu falam yajid markiban. Ya, dia mencari perahu bagaimana dia akan menyeberang ya atau berlayar menuju negeri orang yang meminjami 1000 dinar tadi. Ternyata dia nggak mendapati, nggak ada satupun perahu yang berlayar menuju ke sana. Ya, fa akhadha khashabatan fa naqaraha. Kemudian dia mendapati mengambil sebongkah kayu, kemudian dia lubangi kayu tersebut. Fa adkhala fiha 1000 dinarin wa sahifatan minhu ila sahibihi. Kemudian dia melubangi kayu tersebut, menaruh 1000 dinar dan juga sepucuk surat untuknya. Ya, sepucuk surat untuknya. Summa zajjaja mawdi'aha. Kemudian dia melapisi tempatnya, ya tempat uang dan juga kertas tadi dilapisi bagaimana enggak terkena air gitu ya. Maka summa ata biha ilal bahr. Kemudian dia mendekati kembali pergi ke lautan. Faqala, kemudian dia berkata, Allahumma innaka ta'lam, ya Allah sesungguhnya engkau mengetahui, anni bahwasanya aku kuntu tasallaftu fulanan 1000 dinarin. Engkau mengetahui ya Allah bahwasanya aku telah meminjam kepada temanku berapa? 1000 dinar. Fasa'alani kafilan. Ketika aku meminjam itu, dia menuntut kepada aku agar aku mencari penjamin tentang hutang piutang ini. Fakultu, kemudian aku berkata kepadanya, kafa billahi kafila. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi penjamin, yang menjadi saksi, yang menjadi penjaga. Faradiya bik, maka dia orang yang meminjami itu ridho tentang hal ini, tentang engkau menjadi kafila. Wasalani syahida, dan dia juga menuntutku untuk mencari saksi di dalam hutang piutang tersebut. Fakultu kafa billahi syahida, cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi. Faradiya bik, dan dia ridho tentang hal tersebut, engkau menjadi saksinya, ridho. Wa inni jahidtu, dan aku telah berusaha dengan sungguh-sungguh, an ajida markaban, aku mencari sebuah perahu yang akan mengantarku kepadanya, ya, atau ab'asu ilaihi alladhi lahu falam aqdir, ya, aku mengirim ya apa yang aku telah berhutang kepadanya, itu 1000 dinar, ya, namun aku tidak mendapatinya. Wa inni astaudi'ukaha, dan aku telah menitipkannya kepadamu ya Allah. Menitipkan apa? 1000 dinar
dalam apa? Dalam kayu yang dilubangi tadi dan sepucuk surat tadi. Farama biha fil bahri. Kemudian dia melemparkan kayu yang berisi berapa? Uang 1000 dinar tadi dengan sepucuk surat. Hatta walajat. Ya, hatta walajat fihi. Sampai kayu itu kemudian tenggelam ya dalam lautan yang enggak bertepi tadi. Summan sarafa wa huwa fi dzalik. Kemudian dia berpaling, maksudnya ya balik ke rumahnya gitu ya. Dia sudah menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala 1000 dinar dalam kayu tersebut untuk membayar hutang kepada sahabatnya di seberang pulau tersebut ya. Kemudian dikatakan di sini wa huwa fi dzalika yaltamis, tapi dia enggak diem, dia tetap berusaha mencari apa? Yaitu markaban, ya, sebuah perahu yahruju ila baladi, yang dia bisa sampai kepada negeri daripada sahabatnya yang telah meminjami berapa 1000 dinar tersebut. Fahrajar rajulu alladhi kana aslamu. Ini juga di balik seberang lautan tadi, sahabatnya yang telah meminjami tadi juga keluar. Ya, dia itu yang pinjam juga telah keluar, kemudian menitipkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan kepada orang yang telah meminjami tadi, yaitu 1000 dinar. Nah, orang yang meminjami di seberang lautan sana juga keluar dari rumahnya gitu ya. Yanduru la'alla markiban qad jaa bimalihi. Ya, semoga saja ada perahu yang berlayar yang di dalamnya ada orang yang mengantarkan hutangnya tadi berapa 1000 dinar ya. Faida, maka tiba-tiba dia nggak mendapati perahu gitu ya, perahu yang berlayar menuju ke negerinya nggak didapati, tapi dia hanya melihat bil khosyabah, yaitu sepotong kayu ya, allati fiha al-mal, di dalamnya itu adalah 1000 dinar, tapi dia nggak tahu. Ya, tapi dia nggak tahu kalau kayu itu ada di dalamnya ada sepucuk surat daripada orang yang meminjam tadi dan juga ada 1000 dinar. Allahu Akbar. Ini kisah yang masya Allah mengagumkan ya, ajib gitu ya, ajaib sekali. Fa'akhadaha, kemudian dia mengambil kayu tersebut li ali khataba, itu menjadi apa? Kayu bakar. Enggak langsung dibakar, walaupun langsung dibakar enggak mengapa, enggak akan pernah terbakar ya, karena dia adalah uang logam gitu ya, uang logam, emas murni. Falamma nasyaraha, maka ketika dia membelahnya, alhamdulillah dia belah gitu ya, wajadal mala was-sahifata, kemudian dia mendapati berapa uang dinar, berapa 1000 dinar dan sepucuk surat. Summa qadima alladhi kana aslafahu. Kemudian setelah hal itu terjadi ya, dari yang meminjami tadi ya sudah mendapatkan uangnya kembali gitu ya. Maka orang yang orang yang minjem tadi itu dia juga datang ya, tiba gitu. Ternyata ada perahu yang mengantarkan dia ke negeri orang yang telah meminjaminya itu ya. Summa qadimal ladzi kana aslafahu fa'ata bil alfi dinarin. Kemudian dia juga membawa berapa 1000 dinar. Mungkin ini ada litakid gitu ya, litakid ya, untuk menguatkan gitu ya. Maka dia bawa berapa 1000 dinar yang lain. Ya, masya Allah gitu ya. Faqala, kemudian dia berkata, wallahi maziltu jahidan fi talabi markabin. Ya, orang yang pinjam tadi yang telah berbuat aneh ya, pada zaman ini kan aneh. Kalau zaman sekarang ini mudah, transfer selesai masalah ya. Dulu nggak ada, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan ATM atau dengan yang sejenis yang bisa mentransfer uang itu, masya Allah, itu adalah nikmat yang mudah gitu ya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mensyukurinya juga kan gitu ya. Kemudian dia berkata, orang yang pinjam tadi setelah sampai pada negeri orang yang meminjamkan tadi, wallahi, dia berkata, demi Allah, maziltu jahidan ya, aku terus bersungguh-sungguh fi talabi markibin ya, di dalam mencari perahu untuk aku berlayar menuju ke negerimu. La'atika atau li'atika, yang benar la'atika bimalik ya, bagaimana aku akan mendatangimu
dan membayar hartamu, yaitu berapa? 1000 dinar tadi. Fama wajadtu markaban, dan aku tidak mendapatinya sebuah perahu pun qabla alladhi ataitu fi, ya sebelum aku datang ya sampai kepadamu ini. Qal, kemudian orang yang meminjami tadi berkata, hal kunta ba'asta ilayya syai' bi syai', ya apakah kamu telah mengirim, ya telah mengirim 1000 dinar itu kepadaku sebelum ini, ya. Qala, kemudian orang yang pinjam tadi berkata, yaitu ukhbiruk anni lam ajid markiban, aku kabarkan kepadamu bahwasanya aku tidak mendapati sebuah perahu pun yang mengantarkan aku ke negerimu. Qabla alladhi ji'tu fihi, sebelum aku datang hari ini. Qala, kemudian orang yang meminjami tadi berkata, fa inna Allaha qad adda anka alladhi ba'asta fil khoshabati. Ya, ini yang Masya Allah sudah minjami jujur gitu ya, Masya Allah luar biasa gitu. Fa inna Allah, dia berkata orang yang minjami ini, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala qad adda anka alladhi ba'asta fil khoshabati. Allah telah menunaikan ya dari apa yang telah engkau yaitu titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala ya di kayu tersebut, ya kayu itu. Maka fansarif, kata orang yang meminjami tadi, maka pulanglah bil alfid dinar, dengan berapa? 1000 dinar, karena dia membawa lagi 1000 dinar gitu ya. Dia telah memasukkan, membayarkan tadi di di kayu itu berapa? 1000 dinar. Tapi kemudian dia ketika ada perahu yang berlayar menuju negeri orang yang meminjami tadi, dia juga membawa 1000 dinar gitu ya. Maunya dibayarkan gitu ya. Jangan-jangan 1000 dinar tadi dengan kayunya tenggelam kan gitu. Ya ternyata sampai kepada orang tersebut ya. Fa inna wa qad adda anka alladhi ba'asta fil khosabah. Fansarif, maka pulanglah bil alfid dinar, dengan 1000 dinar yang ada di tanganmu sekarang ini, rasyidan, gunakan secerdik, sehemat, sebaik mungkin uang tersebut. Masya Allah, luar biasa. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika seseorang itu ya meyakini mencukupkan dirinya, hanya Allah Subhanahu wa taala yang menjadi saksi, yang menjamin, maka Allah memberikan pertolongan kepadanya dengan memenuhi hajat orang tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari hadis yang mulia ini, yaitu Rasulullah SAW menetapkan nama Allah Subhanahu wa taala yang indah, diantaranya adalah kafilah. Ya, sebagaimana perkataan orang yang pinjam tadi, ya, cukuplah Allah itu sebagai saksi, dan juga cukuplah Allah sebagai penjamin daripada hutang piutang ini. Allahu Akbar. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang bisa kita ambil daripada faidah daripada hadis yang mulia ini? Yang pertama adalah yaitu penetapan tentang nama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kafilah. Ya, ini yang mengisahkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbicara kecuali dibimbing dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wahai kaum muslimin, ya bisa kita ambil faidah daripada hadis yang mulia ini, ya, begitu mudahnya ya seseorang itu menolong terhadap orang lain, ya. Mestinya kaum muslimin sampai saat ini, kaum mukminin, kaum muslimin ya saling tolong menolong juga, ya, mudah gitu, apalagi dalam harta gitu ya, mudah. Kalau punya sudah dipinjam nih, gimana? Jangan berpikir jangan-jangan dia nggak menggalikan, ya. Cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang akan memberikan kecukupan kepada kita, ya. Kafilah, ya, Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kecukupan kepada kita. Kemudian yang ketiga, hendaknya orang itu juga amanah, dia pinjam tapi juga harus bayar gitu. Kalau dia menetapkannya 1 bulan lagi cukup, ya, kalau sudah jatuh tempo, jatuh waktunya, maka hendaknya langsung dibayar, ya. Yakinlah barang siapa yang memiliki niat, ya, untuk membayar daripada hutangnya, maka Allah akan menolong dia, ya. Tapi orang itu sudah niatannya nggak pengen bayar gitu ya, maka wallahi Allah tidak akan menolong dia. Ya, sulit gitu ya rasanya untuk membayar hutang gitu. Kenapa? Karena mungkin dia nggak menginginkan untuk membayar
hutang gitu ya. Dan faedah-faedah yang lain daripada hadis yang mulia ini, wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya begitu indahnya hubungan ya kaum muslimin dengan muslim yang lain, sebagaimana yang terjadi dari orang ataupun dari lelaki dari Bani Israel, dua lelaki dari Bani Israel ini, masya Allah ya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita bagian daripada orang-orang yang mudah memberikan pertolongan, bantuan, pinjaman kepada saudara-saudara kita semuslim, seiman kan gitu ya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita, kalau kita dalam posisi orang yang berhutang, maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk mengembalikannya secepat mungkin ataupun juga terhadap waktu yang telah ditetapkan. Jangan diulur-ulur wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun kenyataannya di luar sana begitu banyak orang yang mudah ketika dia pinjam, tapi begitu sulitnya ketika dia mau mengembalikan. Naudzubillahi min dzalik. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu makna daripada al-kafil ya. Karena di dalam bab ini disebutkan oleh mu'allif hafidhahu wa tabaraka wa taala dua nama, yaitu al-kafil dan al-wakil. Nah, beliau telah menjelaskan tentang definisi al-kafil ya. Kemudian al-wakil dikatakan oleh beliau, wal wakilu ma'nahu al-kafi al-kafilu. Ya, apa kemudian al-kafi? Yaitu yang memberikan kecukupan kepada semua urusan daripada hambanya. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan kecukupan itu ada dua, yaitu apa? Am dan khas, kan gitu. Ya, di sini makna al-wakil itu adalah al-kafi, yang memberi kecukupan kepada para hambanya. Kemudian al-kafil. Al-kafil tadi sudah, yaitu yang menjadi saksi, yang menjadi apa? Penolong, yang menjadi apa? Penjaga, dan juga yang memberikan apa tadi? Yaitu tentang kecukupan ya, ataupun penjamin bagi hambanya tersebut. Wa huwa 'amun wa khas ya. Al-wakil itu ada dua, 'am dan khas. Amal 'am, adapun Allah Rabbul Alamin memberikan yaitu jaminan ya, penjamin gitu ya. Fayadullu alaihi qaulu ta'ala, dan dalil yang menunjukkan akan adanya yaitu al-wakil secara 'am itu adalah wa huwa ala kulli syai'in wakil, dan dialah Allah Subhanahu wa taala atas segala sesuatu wakil. Itu menjadi apa? Penjamin, memberikan kecukupan ya pada semua makhluknya. Perhatikan dalam ayat ini firman Allah Subhanahu wa taala Al-An'am ayat yang ke-102 ya. Di dalam ayat ini ada lafaz am, yaitu apa? Kullun ya. Kullun itu adalah lafdu amin, yaitu lafaz yang menunjukkan bahwasanya itu sifatnya umum gitu ya. Semuanya, baik mereka yang beriman maupun mereka yang kafir ya, kedua-duanya Allah Rabbul Alamin berjanji akan memberikan kecukupan kepadanya. Tapi di mana? Di dunia ya. Orang kafir di dunia dicukupi ya. Bagaimana nanti di akhirat? Beda gitu. Nanti khas, yaitu bagi orang-orang yang beriman saja. Allah memberikan kecukupan nanti di akhirat kepada mereka orang-orang yang beriman ya. Sedangkan orang kafir tidak. Bahkan mereka disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala abadal abad, selama-lamanya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu pula beliau mendatangkan sebuah dalil yang lain dalam surat Hud ayat yang ke-12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wallahu ala kulli syai'in wakil, dan Allah itu atas segala sesuatu itu memberikan jaminan kecukupan kepadanya. Ai al-mutakaffil, yang dimana Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kecukupan bi arzakin ya, dengan apa? Rizki ya, jami'il mahluqat, pada semua makhluk-makhluknya, baik yang beriman maupun yang kafir. Wa akwatiha ya, dan juga memberikan jaminan terhadap makanan pokok mereka ya. Orang itu ya seperti kita lah, orang Indonesia ya, kita itu belum menyatakan makan kalau kita belum makan apa? Nasi, kan gitu toh ya. Kebanyakan gitu ya. Walaupun dia sudah makan apa namanya bakso, mie pangsit, makan roti dan lain-lain, maka dia belum puas, belum kenyang ya, kalau dia tidak makan apa?
nasi kan gitu. Tapi Allah Subhanahu wa taala itu yang mencukupi, yang menjamin ya rizki-rizki semua makhluknya, termasuk apa? Aqwat, yaitu makanan pokok mereka, ya, qut. Al-qaimu bitadbiri su'unil kainati. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala yang mengatur, ya, yang mengatur itu semua keadaan para makhluknya, ya, wa tasrifi umuriha, dan juga yang membolak-balikkan ataupun yang mengatur tentang semua urusan-urusannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala. Itu makna daripada al-wakil secara umum, ya, al-wakil secara umum. Kemudian yang kedua, kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-wakil secara al-khas, secara khusus. Kemarin juga kita telah membahas tentang al-hasib. Ya, itu ada yang sifatnya apa? Umum, dan juga ada yang sifatnya apa? Khusus gitu ya. Begitu pun di sini al-wakil. Al-khasu yadullu alaihi qauluhu ta'ala, yang menunjukkan akan apa? Al-wakil secara khas itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila, dan bertawakkallah kalian semuanya kepada Allah, wa kafa billahi wakila, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala yang menjadi apa? Yang memberikan kecukupan dan juga yang menjadi penjamin. Mana yang menunjukkan bahwasanya ini adalah dalil tentang apa? Al-wakil secara khas. Perhatikan di awal, wa tawakkal, ya, dan bertawakallah kalian. Yang diperintahkan ini siapa? Orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman. Bagaimana kita tahu? Iya, banyak ayat yang menjelaskan, di antaranya dalam surah Ibrahim, ya, dalam surah Ibrahim dijelaskan, ya, dan hendaknya kalian itu bertawakal wahai orang-orang yang beriman, ya, bertawakal kepada Allah, yaitu kalian orang-orang yang beriman. Dalam ayat yang lain setelahnya juga dijelaskan, dan hendaknya bertawakal kepada Allah, yaitu orang-orang yang bertawakal. Ini menunjukkan bahwasanya ini adalah dalil khas tentang Allah Subhanahu wa taala itu menjadi penjamin dan memberikan kecukupan kepada hambanya yang beriman. Ya, siapa? Wa tawakkal 'ala Allah wa kafa billahi wakila. Ya, memberikan kecukupan dunia dan akhiratnya. Ya, kalau tadi sifatnya umum, yang orang kafir dicukupkan ya dalam urusan dunianya, di akhiratnya beda gitu ya dengan orang-orang yang beriman. Wa quluhu wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Perhatikanlah ayat ini itu terkait dengan apa? Terkait dengan orang-orang yang beriman. Kemudian ditakut-takuti oleh manusia-manusia yang munafik hatinya, kafir, walaupun dohirnya menampakkan apa? Keislamannya, ya. Mereka mengatakan bahwasanya orang-orang Quraisy telah berkumpul, ya, mengumpulkan pasukan untuk menyerbu kalian, untuk menyerang kalian. Maka ucapan itu ternyata apa? Menjadikan bertambahnya keimanan mereka, dan mereka berkata, wa qalu hasbunallah, cukuplah Allah itu sebagai penolong kami, wa ni'mal wakil, dan Allah itu sebaik-baik pelindung. Luar biasa. Siapakah yang berkata ini, wahai kaum muslimin? Orang-orang kafir? Kalla, tidak. Tapi mereka orang-orang yang beriman, yang beritiba kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini luar biasa. Wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya, ternyata al-wakil yang khas itu diberikan kepada mereka orang-orang yang beriman. Ai ni'mal kafi, Allah itu sebaik-baik al-kafi, yang memberikan kecukupan liman iltaja ilaih, bagi orang yang berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, wal hafidu liman i'tasama bih, dan Allah yang menjaga mereka bagi mereka yang berpegang teguh dengan apa? Dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa huwa khas, dan kecukupan dan perlindungan dan pertolongan tersebut atau wakil al-khas tersebut yaitu apa? Bi ibadihil mu'minina bih, yaitu bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagi mereka yang beriman
kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa khasun bi ibadihil mu'minin, dan hal ini adalah kekhususan bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, al-mutawakkilin alaihi, dan mereka orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barang siapa yang menginginkan mendapatkan apa? Al-wakil, yaitu apa namanya? Penjamin, penjaga, dan juga saksi yang memberikan kecukupan ya dunia dan akhirat, maka hendaknya dia beriman kepada Allah dan hendaknya mereka bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qad da'a subhanahu wa ta'ala, dan Allah telah menyeru ya ibadahu kepada para hambanya ila tawakkuli alaihi wahdah, untuk bertawakal kepada Allah semata. Kaum muslimin, tawakal itu apa sih? Tawakal itu adalah sebuah kebenaran hati dalam penyandaran, ya, dia bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam urusan dunia maupun akhirat, ya, untuk mendatangkan manfaat atau menolak daripada mudarat, ya. Ya, kebenaran sebuah hati di mana hati tersebut bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendatangkan yaitu maslahat dan juga menolak daripada mudarat, ya, dalam urusan dunia maupun akhiratnya. Dan tawakal itu tidak menafikan daripada mengambil sebab, melakukan sebab. Orang yang pengen kaya, kemudian dia berusaha berjualan, kemudian juga ini dan itu, maka itu adalah bukti daripada dia bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia bertawakal, kemudian mengambil sebab, dia menjalankan sebab-sebab agar dia mendapatkan apa yang dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak kemudian orang yang bertawakal itu kemudian tidak mengambil sebab, ya. Harus orang pengen pintar belajar, orang pengen punya keturunan, ya nikah gitu ya. Orang pengen kaya, ya bekerja gitu ya. Gitulah gitu ya. Jangan orang itu aneh-aneh di zaman sekarang, zaman yang era Masya Allah luar biasa kayak gini ya. Ada orang yang masih apa namanya meyakini bahwasanya untuk mendapatkan sebuah ilmu, ya, kemudian dia menjalankan ini dan itu gitu yang nggak ada kejelasan, nggak ada perintah, nggak ada dalil gitu ya. Poso mutih 40 hari ataupun yang lainnya, kemudian dia bisa ilmu ini dan itu, wallahi tidak. Ya, karena Rasulullah SAW tegas menyatakan apa al-ilmu bit-ta'allum. Ilmu itu kita dapat dengan belajar. Tanpa belajar sampai mati pun kita nggak akan pernah bisa. Wahai kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tawakal itu mengambil sebab juga, menjalankan sebab juga. Jangan kemudian bertawakal kemudian berpangku tangan gitu ya. Pengen punya keturunan nggak mau nikah, pengen kaya nggak mau bekerja, kemudian pengen pinter nggak mau belajar. Dari mana? Gitu ya, dari syaitan. Na'udzubillahi min dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar kita itu bertawakal kepada Allah semata, nggak boleh bertawakal kepada yang lainnya. Ya, pengen kaya kemudian dia itu menyandarkan urusan kepada tuyul, kepada mbah dukun, kepada pesugihan dan sebagainya. Oh, nggak bisa. Ya, nggak bisa. Ataupun andaikan hal itu terbukti, terwujud, maka hal itu nantinya di akhirat akan ada apa? Akan ada sanksinya. Ya, akan ada sanksinya, siksa Allah Subhanahu wa taala jika Allah tidak mengampuninya. Ya, jika Allah tidak mengampuninya, maka Allah akan menyiksanya. Ya, jangan kemudian mungkin, sangat mungkin kita itu diampuni oleh Allah. Iya, sangat mungkin. Tapi ketika seseorang itu ingin menjalankan daripada kemaksiatan, kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyelisih daripada kebenaran, maka tidak boleh seseorang itu kemudian berpikir saya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hal itu tergantung pada masyiah Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah berkehendak, maka Allah akan mengampuni. Jika tidak, maka Allah akan menyiksanya, kan gitu. Dan kita ambil yang kedua, ya, sangat mungkin kan, ya, mungkin kita itu orang yang melakukan kedurhakaan tadi itu tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya takut dalam hal ini sebelum dia menjalankannya, ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa ja'ala dzalika dalilal iman, dan Allah menjadikan tawakal itu sebagai bukti daripada keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbul masyriqi wal maghrib, ya, Tuhan timur dan Tuhan
malam milik Allah Subhanahu wa taala, yang timur maupun yang barat. Ya la ilaha illahu, tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Dia, Allah Subhanahu wa taala. Fattahidhu wakila, maka jadikanlah, maka ambillah Allah Subhanahu wa taala itu wakila, yang memberikan kecukupan, ya, yang memberikan kecukupan, yang menjadi saksi, yang menjaga, dan juga yang menjamin, ya. Maka ini menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan, ya, bertawakal hanya kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Dan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala hendaknya kalian bertawakal jika kalian adalah orang-orang yang beriman. Ya, beriman. Wa wa'ada 'ala dzalika 'azim as-sawab, dan Allah telah berjanji, ya, tentang hal tersebut, ya, tentang apa? Agungnya pahala bagi orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, wa husnul ma'ab, dan sebaik-baik daripada tempat kembali dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma indallahi khairun wa abqa, dan semua yang di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah jauh lebih baik dan jauh lebih kekal, ya, wa abqa lilladzina amanu, bagi orang-orang yang beriman, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan bagi orang-orang yang mereka hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa hadzara subhanahu, dan Allah telah memperingatkan, ya, minat tawakkuli ala siwa, dan Allah telah memperingatkan dengan tegas kepada mereka yang bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, kepada jin, kepada gendruwo, kepada ini dan itu, ya. Apa firman Allah Subhanahu wa taala? Qala ta'ala alla tattahidu min duni wakila, janganlah kalian itu menjadikan atau mengambil daripada selainku, yaitu apa? Wakila, ya, penjamin, penolong, penjaga, dan juga yang lainnya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita kaji pada malam hari ini membuahkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi pemahaman oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemahaman yang benar dan baik. Dan yang kedua, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk merealisasikan ilmu yang telah kita dapat ini, diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya, semakin mengokohkan, ya, keyakinan kita, ya, sabab, ya, keyakinan kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menjadi apa? Menjadi kafil dan juga menjadi wakil bagi kita, ya. Allah Rabbul Alamin kafil dan wakil, tetapi terkadang hati seorang hamba itu tidak meyakininya atau kurang meyakininya, ya. Maka hendaknya dengan tambahnya ilmu terhadap apa yang kita kaji itu menjadikan kita semakin yakin bahwasanya yang memberikan kecukupan, yang menjamin dalam kehidupan kita, kehidupan anak-anak kita, kehidupan keluarga kita, itu adalah Dia, Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lainnya. Karena banyak di akhir zaman ini mereka mencari pelindung kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Iya dan billah. Akhirnya subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al Furqan TV, saluran